Oke kawan, akhirnya setelah sekian purnama saya baru bisa bikin konten lagi. Kali ini saya sedang berada di Sumedang, di Kecamatan Wado, dengan 3 orang rekan mau mencoba mendaki di Gunung Cakrabuana. Perjalanan tadi dari rumah sekitar jam setengah tujuh pagi, nyampe sini kurang lebih jam 9. Jadi kurang lebih perjalanan dengan menggunakan kendaraan motor 2 jam setengah. Sekarang sambil siap-siap sudah jam 9 lebih lewat 10 menit. Bentar lagi kita akan jalan. Treknya ke sana. Seperti apa nanti keseruannya? Ikuti terus videonya ya kawan. Demikian, marilah kita berdoa agar dalam perjalanan selamat sampai tujuan dan balik ke rumah. Amin. Selamat, sehat walafiat. Amin. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillah majriha mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Amin. Kapal Jalawah. Video ya. Oke kawan, kita sudah mulai mengawali perjalanan. Dimulai pada pukul 9:15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, video kali ini adalah lanjutan dari perjalanan kami sebelumnya. Jika di video sebelumnya adalah rute perjalanan dari Cirebon menuju Basecamp Pasirbon Lab, maka pada video kali ini adalah perjalanan di jalur pendakian. Di trek awal lumayan sedikit agak menanjak. Mengapa kami memilih jalur ini? Karena dari sekian banyak informasi yang saya dapat, dari jalur inilah yang paling lengkap informasinya. Maka kami pun memilih jalur ini. Basecamp Pasirbon Lab berada di kaki perbukitan yang masih asri. Berada di Desa Cilengkrang, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Tempat ini menjadi titik awal perjalanan menuju ke berbagai pesona alam di kawasan Gunung Cakrabuana. Sepanjang jalur menuju Basecamp tadi, kita disuguhi panorama perbukitan dan juga lahan pertanian warga. Tempatnya yang bersih, rapih, dan tentu saja udaranya yang sejuk sangat cocok sebagai tempat untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Kembali ke pendakian, jadi di awal tadi terdapat 2 jalur, yang ke kiri menuju ke Curug dan yang ke kanan jalur menuju puncaknya. Sebenarnya yang jalur ke Curug pun bisa menuju puncak. Jalurnya akan bertemu dengan jalur yang sebelah kanan nanti di pos 2. Jalur yang ke Curug cukup landai sampai ke Curugnya, tetapi jalur setelah Curug menuju pos 2 cukup terjal. Jadi saran saya, jika ingin mendaki di sini lebih baik pilih jalur yang ke kanan. Baru kemudian nanti pas turun pilih jalur yang ke Curug. Karena sayang sekali jika sudah ke sini tapi tidak mampir ke Curugnya. Tanjak terus. Mantap. Alhamdulillah bonus. Oh, di sini terdapat pohon tumbang, tapi sepertinya sudah lama karena terlihat dari kayunya sudah lapuk. Yuk kita lanjut perjalanan. Oke kawan, jadi tadi dari awal perjalanan mulai jalan kaki sampai ke sini hutannya cukup rapat
Jadi jalur untuk kita jalan tidak langsung terkena sinar matahari. Yang kebetulan saat ini sinar mataharinya cukup terik. Jadi alhamdulillah perjalanan lumayan adem. Tapi walaupun begitu, karena dari tadi nanjak terus mungkin sekitar 10 menit, 15 menit. Jadi buat nafas kita lumayan ngos-ngosan dan juga keringat keluar banyak. Cuaca lumayan sejuk, ditambah lagi vegetasi yang lumayan rapat, melindungi tubuh dari sengatan sinar matahari secara langsung. Karakter trek lumayan terus menanjak. Sedari awal mulai berjalan, walaupun sesekali ada variasi sedikit dengan trek yang landai. Barang mau ngoker kan. Rupuk ada, rupuk. Rupuk. Karena itu konon kampung. Ini arep ya satu. Kayaknya sebentar lagi kita sampai di pos 1. Punten lah, punten. Naik apa turun? Naik Pak sama Oh Pak. naik. Dari mana Pak? Cirebon. Wah, jauh. Tadi jalur mana Pak? Sumedang apa ke Bantarujek? Oh enggak, Sumedang, Lingkar Timur, Jati Gede. Timur yang masuk Tomo sana. Iya. Tolengas. Tolengas. Ini dari mana ini rombongan? Dari Sumedang. Oh, Akamsi. Yang punya wilayah kampung Mas. Kurang lebih 45 menit kami tiba di pos 1. Di sini kami bertemu dengan satu kelompok pendaki dari Sumedang. Berbincang sebentar, kemudian kami lanjut jalan lagi. Oh, nanjak lagi. Mas, misalkan mundur tak mau nih jalan itu. Abah terus.
zaman yang Amar nih masih tetap coba dibangun apa Istirahat dulu antara pos 1 dan pos 2. Trek dari pos 1 menuju pos 2 cukup melelahkan. Kami sempatkan terlebih dahulu untuk beristirahat. Setelah cukup beristirahat, kami lanjutkan lagi perjalanan. Kun, ini itu. Sampai di pos 2 kamu. Kurang lebih 30 menit dari pos 1, kami akhirnya tiba di pos 2. Di sini kami pun beristirahat kembali sambil memastikan jalur pulang nanti yang menuju ke Curug. Oh iya benar gimana? Iya. Sengkono dak resi dak. Ya dalan kono. cepat aman. Lanjut dari pos 2 menuju pos selanjutnya. Selesai beristirahat, kami lanjutkan lagi perjalanan menuju pos 3. YouTuber barangnya kalau itu apa ya karena itu dari sini dari itu ada model orang kan Quran deh mesti Quran ya gunakan dari yang gitu satu lagi balik awal kok. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 banyak terdapat pohon tumbang, baik yang menjadi halang rintang di jalur maupun di sisi jalur. Oh sini batunya loh. Oh, Ikaraca. Saben. Oh jahen lah. Iya. Hop mo dikit. Ada si Joe hop mo dikit. Jangan temenan bos.
Odok mana bagus ah. Yuk. Nanjak terus. Mungkin perbayangan sih. Papat ini. Ini dia. Depan pos 3. Oke. Papat ini perbayangan. Tuh. Sampai di pos 3. Gimana treknya? Kata-kata Pak Tadi. Treknya sungguh melelahkan amat. Kurang lebih 35 menit dari pos 2, akhirnya kami tiba di pos 3. Sama seperti di pos 2, pos 3 pun hanya sebuah tanah datar yang tidak begitu lebar, yang tidak memungkinkan untuk mendirikan tenda. Hanya beristirahat sebentar di sini, kemudian kami melanjutkan perjalanan lagi. Masih nanjak terus ya, Dak? Ya. Kondisi trek dari pos 3 menuju Puncak Bayangan semakin terjal, disertai hembusan angin yang lumayan agak kencang. Untung saja kondisi trek tidak basah. Jika kondisi basah ataupun hujan, alamat bakal licin ini trek. Wah. Di YouTube kok lah ngomongnya ngepele perasaan loh. Nah, lanjai. Di baru mungkin. Nabi di komen nih. Wah, ini kali itu. Iya. Oh. Mantap. Puncak Bayangan ya. 10 menit perjalanan dari pos 3, akhirnya kami tiba di pos Bayangan. Di pos ini pun tanah datarnya tidak cukup luas, tetapi di sini vegetasinya sudah mulai terbuka. Tampak di kejauhan bendungan Jati Gede terlihat jelas. Dari sini puncak tinggal sedikit lagi. Kan Jati Gede itu tuh. Jati Gede guys ya. Iya, Jati Gede. Terus nih. Gini. Oh.
Nanti dulu, ntar ya Mas gantian. Sampai puncak. Ya, gas, kamu, gas kamu, ada yang cepat nih. Anak dulu deh. Tikus sekian. Akhirnya sampai juga kami di puncak Gunung Cakrabuana. Puncak ini namanya adalah Puncak Garuda. Sebenarnya ini bukan puncak tertinggi dari Gunung Cakrabuana. Masih ada beberapa puncak lagi, tapi memang aksesnya belum dibuka. Izin pendakian hanya sampai puncak ini. Dari sini harusnya jika cuaca cerah, beberapa gunung di Jawa Barat bisa terlihat jelas, seperti Gunung Ciremai dan Tampomas. Tetapi berhubung cuaca cukup berawan, jadi gunung-gunung tersebut tidak terlihat dengan jelas. Untuk pemandangan sekitar sendiri cukup bagus. Dengan landscape di sekeliling berupa perbukitan membuat kami cukup merasa puas. Hanya ada beberapa pendaki di puncak bersama kami, mungkin sekitar belasan. Mungkin karena bukan akhir pekan jadi tidak banyak pendaki. Atau juga mungkin memang gunung ini masih kurang populer jika dibandingkan dengan gunung-gunung lain yang ada di Sumedang, seperti Gunung Tampomas, Kerenceng, dan Karembi atau lainnya. Padahal trek dan view di gunung ini tidak kalah bagusnya dibanding gunung-gunung yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan setelah ada video ini, Gunung Cakrabuana semakin banyak dikenal di kalangan para pendaki. Hehehe. Baik kawan, kami tidak berlama-lama di puncak. Kami segera turun karena ada tujuan lagi setelah ini, yakni Curug yang berada di bawah pos 2. Oke, nantikan video selanjutnya ya kawan.